Maka seperti anak ulang berkali-kali, tujuan kita belajar agar kita lebih dekat dengan sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita mengaplikasikan kecintaan yang benar. Dan kita akan membaca bagaimana sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam berpakaian, dalam berperilaku, berbicara, bahkan sampai dalam memelihara badannya. Ya. Sebagian orang mengatakan, kan itu bukan halal, bukan haram, kenapa harus terlalu kolot? Subhanallah, kita katakan bukan kolot. Kalau seandainya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik cinta apa yang dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hal yang mubah, sesuatu yang tidak berkaitan dengan halal dan haram. Makan sesuatu yang dicinta Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Nabi, maka ini merupakan sebuah bukti. Ketika seseorang mencintai seseorang, maka dia akan mencintai mahbubahu, sesuatu yang juga dicintai oleh orang yang dicintai. Rasulullah SAW dicintai, beliau cinta kepada apa? Maka para sahabat cinta kepada itu. Seperti itu. Ikhwah sekalian, kita telah membahas 7 hadis. Dan insya Allah dalam kesempatan ini kita akan menyelesaikan hadis bab yang pertama tentang bagaimana ciri-ciri badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagaimana penciptaan yang Allah jadikan untuk sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ada 2 hal. Yang pertama, seandainya badan itu merupakan sebuah ciri khas yang tidak bisa diikuti, maka kita tidak akan mengikuti. Contoh yang pernah sampaikan atau kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, beliau orang Arab, kita nggak mungkin merubah diri jadi orang Arab. Ya. Tapi itu pilihan Allah. Dan ahlu sunnah meyakini bahwa bangsa Arab merupakan bangsa yang lebih mulia daripada orang ajam. Allah Azza wa Jalla memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam dari waladu Adnan, dari anak keturunan Adnan. Kemudian ada di antara mereka orang-orang yang lebih terhormat lagi, yaitu orang-orang Quraisy. Di antara orang Quraisy Allah Azza wa Jalla pilih lagi bangsa yang paling indah dan mulia, Bani Hashim. Dan Rasulullah SAW adalah orang pilihan dari Bani Hashim. Kita nggak mungkin kemudian merubah nasab kita menjadi Bani Hashim, tidak mungkin. Akan tetapi ada yang bisa kita tiru. Ketika Rasul SAW wa idzal tafata ma'an, apabila beliau sedang menoleh kepada orang, maka beliau akan menolehkan seluruh badannya. Ya, ini contoh. Kemudian Rasulullah SAW beliau memiliki perangai yang lembut sekali. Yang lembut sekali. Kalau badannya lembut, kita tidak bisa mengusahakan. Dan barangkali tidak ada manfaatnya. Mending kita macul daripada kita menghabiskan uang untuk cari pemutih atau apa itu, pelembut, pelemak dan segala macam ya. Ribet kita. Tidak itu yang menjadi tujuan. Akan tetapi seseorang mengikuti sunnahnya yang bisa diikuti. Seperti itu. Taib. Kita akan mempelajari hal-hal penting yang menjadi ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama ini ternyata hadisnya ada kelemahan. Panjang tapi ada kelemahan. Akan tetapi kelemahan itu dikuatkan oleh hadis-hadis lain. Ini pertama. Yang kedua, kelemahan yang tidak parah dapat tetap dimanfaatkan dalam urusan-urusan yang ringan seperti fadailul a'mal, pahala, ancaman, dan juga hal yang berkaitan dengan sirah. Sirah yang kita bahas sekarang adalah merupakan postur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian perjalanan beliau, ibadahnya bagaimana. Kalau kita akan berhubungan dengan ibadah, maka hadis yang harus dibahas hadis yang sahih. Tapi ketika membahas tentang tafsir dalam fadailul a'mal, dalam masalah sirah, maka lemah yang tidak parah tidak apa-apa dipelajari. Sekaligus disebutkan bahwa hadis ini lemah, ya. Hadis ini lemah. Akan tapi seperti ana sampaikan, hadis ini panjang dan kebanyakan sudah diperkuat dengan hadis-hadis yang sahih sebelum dan yang akan datang. Bahkan di antara hadis yang memperkuat ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan dua-duanya. Yang pertama, hadis yang ke-8 ini, al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan haddatsana Sufyan ibn Waqi'. Sufyan ibn Waqi' ini lemah.
Qala haddatsana Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi. Ya, ini Jumai' ibn Umair ini juga lemah. Ini juga orang yang hafalannya lemah sehingga hadisnya dinyatakan oleh para ulama lemah. Bahkan bukan hanya lemah, dikatakan dia dhaifun rafidhi. Ya. Seorang yang lemah dan juga seorang rafidah. Tahu kan rafidah? Ya, orang Syiah. Kemudian disebutkan qala akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halata zauji Khadijah yukna Aba Abdillah. Dikatakan di situ aku mendengarkan dari seseorang Bani Tamim. Seseorang dari Bani Tamim, dia merupakan salah satu anak keturunan Abi Halah. Abu Halah adalah suami Khadijah. Nah, ini salah satu anak keturunannya. Aku meriwayatkan hadis dari salah satu anak keturunan Abu Halah, dan ini tidak disebutkan namanya, hanya kunyahnya saja Abu Abdillah, karena tidak disebutkan tidak disebutkan siapa orang ini, kemudian bagaimana kedudukannya, maka dia dalam ilmu hadis dikatakan majhul, tidak diketahui. Maka ini juga menjadi penyebab sebuah hadis lemah. Ani ibnin li Abi Halah, dari seorang anak dari Abu Halah. Kemudian beliau mengatakan Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, dari anaknya Ali yang bernama Hasan. Dua-duanya merupakan sahabat. Dan kita tahu bahwa Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanggaan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW puji beliau akan menjadi satu pemersatu umat dan bangsa. Para ulama mengatakan ini diwujudkan pada tahun ke-30 Hijriah pada saat 40 Hijriah pada saat terjadi pergolakan. Ali bin Abi Thalib meninggal radhiyallahu anhu, kemudian para sahabat mengatakan sudah Hasan bin Ali yang cocok. Hasan bin Ali seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Quraisy, orang berwibawa, pengalaman, tegas segala macam, jadi khalifah. Akhirnya menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, beliau memerintah selama 6 bulan. Akan tetapi terjadi pergolakan di daerah Syam. Di sana ada Muawiyah. Muawiyah ini gubernur dulunya. Gubernur untuk Khalifah Utsman. Karena Muawiyah masih menjadi keluarganya Utsman. Ketika terjadi pergolakan, mereka juga ingin memimpin. Akhirnya Hasan tanazul. Al Hasan bin Ali mengatakan, ana turun sudah. Biar kaum muslimin memiliki satu khalifah, tidak ada pertentangan dan persengketaan lagi. Sudah untuk Muawiyah. Akhirnya pada saat itu disebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan, pada saat Hasan bin Ali mau mengalah. Legowo untuk meninggalkan. Akan tetapi Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat. Beliau hanya melihat kakeknya ketika beliau masih kecil. Sehingga beliau sekarang ingin mempelajari dari seorang yang lebih dekat mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah, aku bertanya kepada pamanku dari ibuku. Paman dari ibu yaitu Hindun ibn Abi Halah. Beliau ini merupakan salah satu anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai bahasa kita anak tiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah. Sebelum menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah pernah menikah dengan Abu Halah. Lalu punya anak namanya Hindun. Nah, ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anak yang namanya Hindun ini diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orangnya. Wa kana wassafan, dan Hindun bintu Abi Halah ini merupakan orang yang wasaf. Wasaf itu artinya orang yang bisa menyebutkan ciri-ciri orang. Apa nama bahasa kita? Bukan orang pintar, bukan orang yang bisa membaca garis tangan, bukan. Tapi dia kalau melihat ciri-ciri orang, dia langsung tahu. Oh, orang ini sifatnya begini, 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 seperti orang itu. Nah, dia kenalkan, dia sebutkan tentang orang yang sama. Dia ciri-cirinya begini-begini nih, kulitnya sawo matang, tinggi, kekar, apa segala disebutkan semua. Ini namanya wasaf. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Sebagian orang melihat beberapa kali, ditanya, coba kira-kira orang itu bagaimana bentuknya? Nggak ngerti. Kayak orang nazar mau nikah. Ya.
Ditanya, tadi pakai baju apa? Oh, apa ya, lupa. Karena bingung sekali. Ya. Tapi ini bukan pembahasan itu. Memang orang berbeda-beda. Ya, orang berbeda-beda dalam kemampuan memperhatikan. Dan ini akan kita pelajari bahwa memperhatikan apa yang dilihat itu merupakan ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika melihat, dia tidak hanya melihat begini, tapi betul-betul memperhatikan. Nah, ada seorang wasaf yang menjadi anak asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia ditanya oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bih. Aku memang pengen mengenal ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan aku jadikan rumus dan pegangan. Ya. Ata'allaqu bihi artinya aku akan pegangi, bukan untuk beramal, akan tapi aku ingin kenali ciri-ciri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Hindun ibn Abi Halah bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fisiknya besar dan diagungkan oleh para sahabatnya. Abu Sufyan ketika masih kafir melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul dilindungi oleh para sahabatnya, bukan seperti para tentara menjaga pembesarnya, bukan. Akan tapi perlindungan yang siap untuk berkorban dengan kecintaan. Maka Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat ada seorang mencintai seorang yang lain seperti cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu bentuk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihormati sekali oleh para sahabatnya. Maka orang yang ingin memiliki jatah sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia perlu mencintai dan menghormati semua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yatala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badr. Mukanya bersinar seperti bulan di malam purnama. Dan ini akan disebutkan dalam banyak hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cahaya, akan tetapi cahaya itu adalah cahaya ma'nawi, bukan cahaya hissi atau yang lahir. Artinya beliau jalan seperti ada lampunya begini, itu malah bukan keistimewaan. Sebagian orang ketika berlebih-lebihan menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukanya bersinar seperti kereta api. Enggak mungkin, jelek itu. Nah, dan buktinya apa? Dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, iftaqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah satu malam kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltamastuhu, maka aku cari-cari. Fawaqa'at yadi ala batini qadamaih, maka tanganku memegang kaki atau telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi masjidihi wa huma mansubatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di tempat salatnya dan dua telapak kakinya sedang berdiri karena sedang sujud. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cahaya seperti petromak, maka orang-orang Aisyah radhiyallahu anha tidak perlu mencari-cari. Rasulullah SAW tidak bisa bersembunyi karena cahayanya di mana-mana. Nah, ini menunjukkan bahwa cahayanya adalah cahaya ma'nawi dan dilihat oleh para sahabatnya yang mereka melihat bahwa Rasulullah SAW seperti bulan purnama, bukan kayak bulan purnama secara apa adanya. Ya, karena banyak para ulama mengatakan kesimpulannya muka Nabi SAW lebih indah dari malam bulan purnama, seperti yang akan disimpulkan oleh seorang sahabat di satu hadisnya. Kemudian disebutkan di sini atwala minal marbu', Rasulullah SAW lebih tinggi dari sifat sedang. Kita sebutkan kemarin bahwa di antara sifat Nabi SAW adalah tidak tinggi dan tidak pendek. Ya, beliau tidak tinggi yang sangat jangkung, akan tapi juga tidak pendek. Akan tapi beliau di antara dua sifat itu hanya dia lebih dekat kepada sifat tinggi, tapi tidak tinggi sekali. Kemudian wa aqsara minal musyadzab, beliau tidak tinggi jangkung.
Jangkung itu orang yang kurus akan tetapi tinggi sehingga kelihatan sekali ketinggiannya. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Beliau lebih pendek dari orang yang jangkung. Azimal hamati rajil sya'ar. Ini sebagian yang kita sebutkan sudah kita sebutkan pada pengajian yang lalu. Rasulullah SAW mengatakan di sini atau disebutkan azimal hamah, kepalanya besar. Kemudian rajil sya'ar, rambutnya tidak lurus. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah SAW juga ideal, tengah antara rambut orang yang keritingnya parah dengan orang yang lurus, full lurus, terurai. Tidak, Rasulullah SAW di antara keduanya sehingga agak bergelombang. Disebutkan di sini rajil sya'ar itu artinya adalah ada sedikit melengkuk rambutnya, akan tapi tidak sampai melungker-melungker, tidak. Jadi rambutnya sedang antara orang yang keriting dengan orang yang lurus. Naam. Dan memang seperti itu. Fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Inin faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang rambutnya pada satu saat bisa disisir dan dibagi dua, maka beliau akan bagi dua. Kalau sedang tidak bisa, beliau biarkan. Beliau biarkan menjuntai ke belakang. Naam. Kemudian disebutkan pula yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa waffarahu. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam biarkan rambutnya panjang, maka rambutnya akan menjuntai sampai di daun telinga. Kita sebutkan kemarin di dalam hadis disebutkan ada 3 sifat yang mengenai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama wafrah. Wafrah itu rambut yang panjang. Akan tetapi dia sampai ke daun telinga. Yang kedua limmah. Sahabat mengatakan ma raaitu min dzi limmatin. Aku tidak pernah melihat ada orang yang memiliki rambut panjang. Para ulama mengatakan limmah artinya rambut yang lebih dari daun telinga akan tapi tidak sampai pundak. Yang berikutnya adalah jummah. Azimul jammah atau jummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambut panjangnya besar sekali. Artinya banyak sekali. Rambut beliau sampai di mangkib atau pundak. Nah, 3 ini disebutkan sebagai ciri rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang apakah mungkin ada orang ingin memanjangkan? Mungkin saja boleh. Ya, orang ingin rambutnya sama dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya disesuaikan dengan penduduk pada zaman itu. Ya, sehingga beliau pada saat awal-awal disebutkan juga dan kita sudah bahas, beliau ingin agar rambutnya sama dengan ahlul kitab daripada rambutnya mirip dengan orang-orang musyrikin, penyembah berhala. Rasulullah tidak suka itu. Rasulullah lebih suka rambutnya sama dengan ahlul kitab karena mereka membaca Alkitab. Tapi pada kemudian hari Rasulullah SAW merubah metodenya. Beliau tidak ingin persis dengan ahlul kitab, bahkan memerintahkan kita untuk membedakan diri dari mereka. Akhirnya Rasulullah SAW merubah potongan rambutnya. Ini menunjukkan bahwa potongan rambut disesuaikan dengan penduduk zaman itu. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, boleh. Akan tapi juga kita perhatikan maslahat dan madarat. Karena itu urusannya adalah keduniaan juga. Rasulullah SAW salat menggunakan sandal karena pada saat itu masjidnya tidak berlantai, akan tapi menggunakan tanah. Kan sunnah, iya. Akan tetapi kita perhatikan sisi lain ketika akan mengamalkan sebuah sunnah. Nah, dan sekarang ketika rambut panjang menjadi salah satu contoh yang tidak baik, maka kita perlu mengenalkan kepada masyarakat sunnah-sunnah lain yang mereka kenal agar mereka merasakan nikmat sunnah ini dan tertarik. Bukan kita mendatangkan hal-hal yang gharib, yang aneh, asing sehingga kaum muslimin lari dari Islam gara-gara kita. Seperti itu. Taib. Disebutkan di sini azharul laun. Kulit Rasulullah SAW bagaimana? Yang sudah kita pelajari kemarin, tidak putih dan tidak hitam, akan tetapi di antara keduanya. Dan dikatakan di sini azharul laun artinya bukan putih seperti tembok, seperti cat, seperti putih tulang, tidak, akan tetapi lebih kepada kemerah-merahan.
Dan ini lebih disukai oleh kaum muslimin ketika warna itu sempurna. Kalau hitam ya hitam. Nah, kita tahu bagaimana orang yang berkulit hitam. Ada yang putih sekali. Orang putih pengen kulitnya tidak putih sekali, mereka berjemur. Ya. Orang hitam mau apa lagi? Mau mandi 5 kali juga kalau memang dari sononya hitam tidak bisa dirubah. Ya. Akan tetapi Rasulullah SAW kulitnya sempurna. Azharul laun, kemerah-merahan seperti bunga. Kemudian wasi'al jabin, azajjal hawajib. Rasulullah SAW jidatnya lebar. Ya, jidat lebar. Kemudian disebutkan azajjal hawajib, alisnya bersambung dan panjang rambutnya. Bukan bersambung begini, nanti akan ada pembahasannya, akan tapi panjang rambutnya. Kalau cuma tipis, ya itu diciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang seringkali mengukur sebuah keistimewaan itu pada banyaknya rambut alis. Nah, dan kita pernah bahas sebelumnya bahwa idep itu bahasa Indonesianya apa? Bulu mata ya. Bulu mata Rasulullah SAW juga panjang. Itu khilqah ya. Itu khilqah yang Allah Azza wa Jalla membuatnya seperti itu, diciptakannya. Jangan disambung-sambung. Kita sampaikan bahwa disambung-sambung tidak boleh. Seperti pula ada orang yang bilang kalau dipotong semua, dicukur nanti bisa lihat jin. Itu di film sampai dikeluarkan kayak gitu. Karena keyakinan kebanyakan masyarakat seperti itu. Kalau dipotong ini rambut, matanya bisa melihat jin katanya. Ya, coba aja, sebetulnya lihat malaikat. Nah, kemudian sawabigha fi ghairi qaran. Nah, ini merupakan sifat rambut yang ada di alis. Rasulullah SAW rambutnya banyak dan panjang, akan tetapi tidak sampai nyambung di sini. Jadi bulu alisnya tidak sampai nyambung. Orang Arab suka dengan rambut alis yang di sini ada lubangnya. Ya. Jadi rambut sini ketel. Ya, ketel itu artinya lebat. Akan tetapi kalau nyambung, kan banyak orang yang seperti itu, nyambung. Jadi alisnya nyambung sini. Nah, ini Rasulullah tidak seperti itu. Di sini dikatakan fi ghairi qaran, tidak sampai nyambung. Bahkan bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Di antara dua alis itu ada urat yang kelihatan manakala Rasulullah SAW sedang marah. Ketika orang marah kan mengernyitkan dahi, begitu. Ya, mengernyitkan dahi, kemudian darah itu nyampur di sini. Orang ngamuk seperti itu, kayak gitu. Rasulullah SAW seperti itu. Apabila beliau sedang ngamuk, maka terlihat ada darah yang di sini, bukan kemudian kelihatan merah, akan tapi terlihat beliau sedang marah sekali. Ada urat-urat yang menegang. Ini menunjukkan bahwa rambut Rasul SAW tidak sampai bersambung. Kemudian disebutkan aqnal irnin lahu nurun ya'luhu. Rasulullah SAW sebentar. Karena tadi sudah baca tapi lupa lagi. Oh iya, ini merupakan salah satu sifat Nabi SAW yang memang tidak bisa ditiru. Aqnal irnin artinya hidungnya panjang, artinya mancung. Tidak perlu ada orang memancung-mancungkan, ditarik-tarik, operasi, tidak boleh. Tidak boleh merubah ciptaan Allah, tidak boleh. Ya. Hidung dimancungkan rela dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan-jangan justru dikasih susuk, dikasih apa lagi di sini, dikasih macam-macam, naudzubillah. Naudzubillah, akhirnya celaka. Proses operasinya gagal, pecah segala macam, naudzubillah. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW khilqah atau penciptaannya sempurna. Nah, kita pelajari beliau sallallahu alaihi wasallam hidungnya mancung sekali. Dikatakan lahu nurun ya'luhu, bahkan pada hidungnya ada cahaya. Tapi cahaya itu seperti kita sampaikan tadi adalah cahaya maknawi, bukan cahaya yang terlihat seperti lampu. Ya. Di sini disebutkan yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Orang yang tidak pernah kenal Nabi SAW dan yang tidak melihat mukanya dengan perhatian, dia akan menyangka di muka Nabi SAW itu ada syamamnya. Apa itu syamam? Syamam itu bagian atas hidung rata dengan jidat. Ada orang yang seperti itu. Ya. Jadi hidungnya ini
Ini bagian bawah, ini ke depan karena mancung. Kemudian di bagian atasnya sambung dengan jidat. Jidat langsung set gini. Kalau kita kan masuk nih, ya kan? Masuk. Rasulullah SAW juga seperti itu. Rasulullah SAW masuk, cuman di sini ada nurun ya'luhu. Di sini ada cahayanya, sehingga ketika ada orang melihat dan tidak perhatian, dia sangka Rasulullah SAW hidungnya lurus. Padahal beliau tidak seperti itu. Dan merupakan kesempurnaan adalah ketika orang mancung tapi di sininya tidak lurus. Seperti itu. Jadi terlihat lebih istimewa mancungnya. Ya, jangan bayangkan sudah itu mancung. Antum ya kita rela dengan ciptaan Allah. Kemudian disebutkan di sini, ini perlu diperhatikan. Nah, ini penting sekali. Man lam yata'ammalhu asyam, orang yang menyangka atau tidak memperhatikan maka dia menyangka ada syamam di hidungnya. Kemudian di sini katsal lihyah, jenggotnya lebat. Ya salam, masya Allah. Rasulullah SAW ternyata jenggotnya lebat. Kalau kita ngefans sama orang, ana pernah dengar itu. Ada orang ngefans sama artis, saya rela mati ditabrak sama artis yang saya gandrungi. Mati ditabrak sama mobilnya dia, saya rela. Nah, subhanallah, sampai begitunya. Kemudian ketika ada orang yang ngefan berat sama seorang pemain bola, tidak perlu disebutkan namanya, orang kafir, ya. Ya, ketika dikasih kaos luar biasa senangnya, wah nangis, dikasih kaos saja itu. Dikasih kaos nangis, subhanallah. Ini sampai segininya. Ada orang bangga kepada orang yang dia gandrungi, dia ngefan berat, padahal dia orang sama-sama nggak sholat. Kemudian dia kelebihan dan kehebatannya hanya pada main bola saja. Padahal dia orang temperamen, kemudian orangnya juga suka ngamuk-ngamuk, yang banyak kekurangannya. Tapi kelebihannya apa? Dia suka main bola, bintang, dan dia suka main bola sehingga dia ngefan berat sama pemain itu, dikasih kaos luar biasa senangnya. Ya, nggak tahu kaos second atau kaos apa. Tapi yang jelas orang seperti itu banyak. Ketika mereka suka, maka mereka akan pengen tampil sama. Bangganya ini kaosnya Ustadz viral itu ya. Ya, ini bajunya coba. Sekarang zamannya baju-baju viral, namanya ada banyak di sini. Ya, kalau baju itu dipakai sama Ustadz Fulan, wah bangga sholatnya kayak lebih khusyuk. Ya. Sekarang ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjenggot, kenapa kita tidak bangga untuk berjenggot seperti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi beliau ini disifati seperti itu. Bukan hanya karena yang kita sebutkan masalah rambut. Rambut beliau katakan menyesuaikan, seperti kita sebutkan tadi, menyesuaikan orang-orang. Tapi masalah jenggot beliau juga menganjurkan waffirul liha, u'ful liha, biarkan jenggotmu panjang, jangan kamu putus, jangan kamu potong-potong, biarkan saja. Berarti menunjukkan jenggot itu merupakan perintah. Selain kita ingin tampil sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga merupakan perintah. Ya, kok yang nggak bersyukur dikasih jenggot loh? Ini loh yang segini aja. Ini kadang-kadang nggak sengaja protol sendiri. Iya, yang sudah dikasih panjang dicukuri, ya Allah, kan itu rugi, mubazir. Kayak no aku wes. Sampai dulu ada seorang syekh, ya, wallahu alam beliau sudah meninggal atau belum. Ya, seorang profesor di jurusan hadis, cerita tentang masa-masa dulu. Ada syekh yang sudah meninggal guru mereka. Hadza ma indahu lihyah. Ini enggak punya jenggot ini. Memang diciptakan seperti itu. Kalau jenggot bisa dibeli, tak belikan untuk ente. Sampai kayak gitu. Ya, sampai Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya tentang orang yang numbuhkan jenggot ditanam gitu. Beliau katakan mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita rela dengan ciptaan Allah tidak apa-apa juga. Lebih tenang begitu. Ya, ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam katsal lihyah. Beliau itu jenggotnya lebat, dan para sahabat jenggotnya juga lebat. Rasulullah SAW diketahui bacaannya ketika jenggotnya gerak-gerak. Masya Allah, wibawa, orang berjenggot itu wibawa. Dan orang mau iseng itu sungkan. Ya, iya kan? Ya, jenggot kecil kayak gini diisengin sama orang, digertak gitu ya. Ya mungkin wangun aja ya, enggak wibawa sama sekali. Nah, di sini kemudian disebutkan sahlal khaddain, pipinya lembut, kemudian tidak ke atas, tidak tegang. Dan ini merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dhali'al fam, mulutnya besar,
bukan si mulut besar, akan tapi memang penciptaannya, kata Syekh Syekh Abdul Razak mengatakan, artinya tidak sempit, mulutnya tidak sempit, akan beliau lebar. Kemudian dikatakan muflajal asnan, antara gigi seri dengan gigi sebelahnya ada kerenggangan. Dan ini merupakan sifat gigi yang rapih, ya kan? Kalau giginya rapat sekali, kelihatan kayak desel-deselan, apalagi sampai gingsul. Itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu ingkari. Ya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna sekali. Giginya sampai seperti itu. Beliau rapih giginya. Kemudian disebutkan daqiqal masrubah. Daqiqal masrubah itu seperti kita sebutkan kemarin, memiliki rambut yang rapih, menggaris lurus dari dada sampai ke pusar. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Kemudian lehernya terlihat kuat seperti disangga dengan taring atau gadingnya gajah. Tegap dan kuat, bukan orang yang lembek seperti itu. Dan indah. Mu'tadilal khalq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum ideal, badannya ideal. Badinun mutamasik. Badinun mutamasik kita sudah pelajari kemarin, beliau tidak gemuk. Ya kan? Tidak gemuk. Dan beliau disebutkan di sini badin itu yang punya badan. Maksudnya apa? Badannya berisi. Mutamasik, kuat. Ya. Sawa'unil batnu was sadr, antara dada dan perutnya imbang. Tidak offset, ya. Kebanyakan tidur dan makan, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badannya rata, kelihatan sempurna sekali. Aridus sadr, dadanya lebar, bidang. Orang bilang dadanya bidang. Ba'ida ma bainal mankibain, antara dua pundak juga lebar. Ini kita sudah bahas pada waktu kemarin, dan ini saling menguatkan sifat yang disebutkan di sini. Dokhmal karodis, karodisnya besar. Apa karodis? Bukan kerdus. Ya, karodis artinya pangkal-pangkal tulang atau persendiannya besar. Itu menunjukkan orangnya kuat. Anwarul mutajarrad, bercahaya tetapi beliau tidak banyak bulunya. Ya. Orang ketika banyak jenggotnya, banyak bulu yang di kepalanya, kemudian di mana-mana biasanya ada yang juga banyak bulunya di mana-mana, dan ini tidak sempurna. Bahkan ada orang yang sampai bertanya, boleh atau tidak saya operasi karena bulunya terlalu banyak. Di mukanya sampai dicukur sama dia. Karena di mukanya itu bukan hanya jenggot aja atau brewok, bahkan di pipi-pipinya banyak rambutnya. Ini boleh, para ulama mengatakan itu bukan jenggot, sehingga dibersihkan pun boleh, tidak ada masalah. Ya, tapi Rasulullah SAW anwarul mutajarrid, beliau rambutnya tidak banyak bulunya di mana-mana, tidak. Bahkan bercahaya karena bulunya tidak banyak sekali. Mausulun ma bainal labbati was surrati bi sya'rin yajri kal khat. Ada rambut, ini seperti yang disebutkan sebelumnya, ada rambut yang seperti khat, garis lurus di antara labbah. Labbah itu artinya apa ini? Ulu hati. Ya, ulu hati sampai ke pusar. Ada rambut yang seperti khat, seperti garis lurus. Arith thadiyaini wal batni mimma siwa dzalik. Kalau ada rambut di sini lurus, akan tapi di sisi yang lain dari dua dadanya dan juga perutnya tidak ada rambutnya yang banyak tumbuh, tidak. Di situ banyak hanya rambutnya yang dari ulu hati sampai ke pusar saja, sisanya bersih. Asy'arudz dzira'aini wal mankibaini wa a'alis sadr, ada rambutnya di dua sikunya. Kemudian di pundaknya juga ada rambutnya sedikit. Wa a'alis sadr, di bagian atas ada rambutnya juga. Tapi tidak sampai berbulu banyak sekali, tidak. Tapi ada rambutnya, ada bulunya sedikit, dan ini bagus. Ya. Tawilaz zandaini rahbur rahah. Apa tadi zandain? Lupa lagi. Aywa asfaladz dzira'. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati badannya dari dzira' atau dua sikunya agak luas, agak lebar. Kemudian rahbur rahah. Rahbur rahah itu telapak tangannya lebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telapak tangannya lebar.
Juga disebutkan syathnul kaffaini wal qadamain. Kaki dan tangannya besar tapi halus dan lembut. Ya. Kaki dan tangannya besar. Bukan yang lentik seperti orang yang tidak pernah bekerja begitu. Kemudian disebutkan sa'ilul atraf atau qala sya'ilul atraf. Beliau adalah orang yang ideal tingginya. Khumsanil akhmasain. Coba kita lihat, ini betul-betul wasaf. Wasaf itu artinya betul-betul detail dalam memberikan ciri. Dan kalau tidak wasaf tidak bisa. Maka Rasulullah SAW ketika pernah mendengar ada seorang yang bernama Mujazziz. Mujazziz ini orang dikenal sebagai wasaf. Pada saat itu Rasulullah SAW mencintai Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan budak Nabi SAW. Beliau bebaskan sampai Zaid bin Harithah diumumkan di tengah kaum penduduk Mekah, dikatakan hadza Zaid bin Muhammad, ini adalah Zaid anaknya Muhammad. Saking cintanya, ketika bapaknya datang untuk mengambil dia, kita bebaskan kamu, kita beli, kata dia, aku tidak mau meninggalkan Muhammad SAW. Akhirnya orang tuanya ngamuk-ngamuk, datang pamannya, datang orang tuanya, kamu itu jadi budak, sudah lama kita nggak ketemu, sekarang kita ketemu, kita mau beli ente biar ente bisa mulia di tengah sendiri, di negeri sendiri. Tapi dia bilang, aku mendapatkan bahwa Muhammad SAW itu sudah bisa menjadi semuanya, menjadi bapakku, ibuku, pamanku, dan semua orang yang aku butuhkan. Akhirnya ketika melihat itu, Rasulullah SAW mengambil Zaid, kemudian dibawa keliling Ka'bah. Ini Zaid bin Muhammad, arithuhu wa yarithuni. Dia mewarisi aku dan aku mewarisi dia. Bapaknya tenang. Oh, memang kayak gitu akhlaknya. Maka mereka meninggalkan Zaid bin Harithah ini. Pak Harithah ini meninggalkan Zaid dengan rela dan lega. Oh, ternyata memang dia tinggal di orang yang menghargai dia. Nah, ketika si Zaid bin Harithah, orang yang dicintai, punya anak namanya Usamah bin Zaid, dicintai pula oleh Rasul SAW. Sayangnya warnanya agak hitam, sehingga orang-orang mencacat dan mencela nasab Usamah. Rasulullah SAW sakit hati. Ini anak dari orang yang dia cintai, kok dicela dari sisi nasabnya. Satu saat Zaid bin Harithah dengan Usamah bin Zaid tidur bareng, diselimuti, kepalanya nggak kelihatan. Mujazziz masuk di depan orang. Langsung dia mengatakan, inna ba'da hadhil aqdami lamim ba'd. Dua kaki ini mirip, ini pasti ada hubungan nasab. Ini Mujazziz nggak ngerti. Tapi dia dikenal sebagai orang yang wasaf, orang yang bisa mengenal dan memberi ciri-ciri secara detail. Maka ketika melihat itu Rasulullah bahagia sekali. Orang-orang lihat, nah nih lihat nih, orang yang nggak kenal aja bisa mempelajari kemiripan dua ciri anak dan bapak. Bangga, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW masuk ke rumah aku dalam keadaan tabriqu asariru wajhihi, air mukanya kelihatan cerah luar biasa. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, alam tarai anna mujazzizan nadhara anifan ila Zaid bin Harithah atau Usamah bin Zaid faqala inna ba'da hadhihi al-aqdami la min ba'd. Kamu ngerti enggak? Tadi Mujazziz itu masuk ke masjid melihat ada Usamah dan Zaid sedang tidur bareng, dia tidak melihat, cuma lihat kakinya, langsung mengatakan ini kakinya sama, ini mesti ada hubungan anak dan bapak. Bangga sekali Rasulullah SAW. Ini wasaf namanya, ya, bisa memberikan ciri-ciri antum kayak gitu. Nah ini Hindun ibn Abi Halah mengatakan Rasulullah SAW khumsanul akhmasain. Khumsanul akhmasain itu artinya adalah dua bagian kaki yang tidak nyentuh tanah kalau menginjakkan kaki. Antum coba lihat bagaimana jelinya itu. Jadi di bawah kaki itu kan ada yang warnanya putih, di atasnya kan ada warna kulit seperti biasa. Kalau diinjakkan kalau diinjakkan akan kelihatan bagian kulitnya di mana, bagian yang bawah di mana. Itu namanya khams. Beliau katakan di sini khumsanul akhmasain, artinya bagian yang membedakan itu tidak terlalu jauh. Bagian bawah Nabi SAW tidak terlalu tebal sampai dilihat secara detail itu. Nah, yang diinjakkan oleh Nabi SAW itu seperti ini dan tidak terlalu jauh dari tanah. Masya Allah. Itu bukan berarti ngambang jalannya, duduk seperti biasa,
Jalan seperti biasa, akan tetapi bagian yang tidak menyentuh tanah dilihat oleh Hindun ibn Abi Hala. Kemudian disebutkan masihul qadamain, telapak kakinya lurus, tidak ada jelekongnya sama sekali, tidak ada raut-raut luka atau bengkok-bengkok atau bentuknya tidak rata, tidak seperti itu, tapi betul-betul amlas, halus, lurus. Sampai dikatakan yambu anhumal ma, kalau dikasih air, airnya nggak bisa netap di situ. Kenapa? Karena lurus sekali. Kalau kaki yang luka atau ada jelekongnya, maka air akan nancep di situ. Tapi ketika lurus, halus, dikasih air, airnya sampai bertebaran, nggak bisa menetap di situ. Ini ciri sifat kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pula idza zala qala'an. Ini bagus sekali. Apabila beliau mengangkat telapak kaki untuk dilangkahkan, maka mengangkat kakinya tidak mutathaqil, tidak malas-malas, tapi diangkat dengan orang yang semangat untuk berjalan. Ya, Rasulullah SAW itu orang yang mujtahid, orang yang semangat, sungguh-sungguh dalam semua hal, termasuk jalan saja begitu. Coba antum perhatikan, ada kan orang yang jalan srek, sudah kedengaran derap langkahnya 1 kilo. Sudah orangnya jalannya srek, sandalnya tambal-tambalan juga, insya Allah nggak akan hilang itu di pengajian. Ya. Nah itu Rasulullah SAW kalau berjalan, beliau akan mengangkat kakinya seperti orang yang semangat untuk berjalan. Ya. Yakhtu takaffiyan, apabila beliau melangkah, maka beliau seperti orang yang turun dari jalanan tinggi, turun cepat. Wa yamshi haunan, jalannya tenang dan berwibawa. Haun itu artinya tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak lambat-lambat, kelemak-kelemek, tidak, tapi jalannya tenang. Dan ini merupakan pujian Allah untuk ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka yang apabila jalan di atas tanah, mereka jalannya tenang, wibawa, penuh dengan kekhusyuan. Ini sifat jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzari'ul misyah, langkahnya lebar-lebar. Tapi para ulama menyebutkan lebar tanpa takalluf, tidak memaksakan diri. Ada orang yang kalau sudah kepepet, sudah komat, pengen dapat takbiratul ihram tapi sudah komat, jalannya kuak gitu. Nah, ini tidak seperti itu. Orang yang kayak gitu wibawanya hilang. Maka Rasulullah mengatakan idza uqimatis shalah fa'alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tetap datangi sholat dalam keadaan khusyuk, tenang, dan kamu tetap terlihat wibawa. Jangan keburu-buru. Berarti orang keburu-buru itu nggak terhormat. Udah terburu-buru pakai gini lagi. Ya. Jalan masih kayak gini lagi. Ini sudah nggak sempat untuk ngancingkan baju, apalagi sisiran. Ya. Nah ini tidak merupakan ciri yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jalannya pelan, santai, tapi tidak malas-malasan. Ya. Langkahnya lebar. Idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Ini sudah disebutkan sebelumnya dan menjadi penguat apabila beliau jalan, beliau seperti orang yang berjalan dari arah yang lebih tinggi. Fa idzal tafata jami'an. Ini menguatkan hadis sebelumnya. Apabila beliau menoleh, beliau akan menoleh semua badannya. Tidak hanya gini, apalagi matanya. Ya salam, orang lihat mata tok gitu tuh kayak angkuhnya luar biasa ya. Angkuh luar biasa, untuk menolehkan saja apa beratnya coba. Ya, noleh mata kayak gini, sinis itu namanya. Senyum juga sudah senyum cukup apa adanya begitu. Ya, sudah mau isya ya. Kita ternyata pertanyaan. Ya, taib. Di sini dikatakan khafidut tarf. Nah ini juga penting. Ini juga penting. Beliau sering menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Ini sama dengan firman Allah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang beriman, tundukkan pandangan mereka. Kemudian wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang beriman dari kalangan wanita, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Nah ini Rasulullah SAW juga demikian. Apabila beliau berjalan, beliau khafidut tarf, menundukkan pandangan. Nadharuhu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama.
beliau melihat ke tanah itu lebih banyak dan sering daripada melihat ke atas. Orang melihat ke atas ketika butuh tidak apa-apa, melihat ke depan juga biar gak nabrak tidak apa-apa. Akan tetapi kalau dia melihat ke sana kemari, bahaya. Dan wallahu alam, pernah Anda sebutkan di sini atau tidak, sebagian ulama memandang bahwa jalan sambil tolah-toleh itu bisa menghancurkan kehormatan seseorang. Berarti jalannya kalau tolah-toleh ini nggak cepat. Kalau cepat tolah-toleh nabrak dia. Apalagi naik motor. Ya, bahaya. Ya, ini jalan kok tolah-toleh berarti jalannya serak-serek sambil noleh sana, rumah orang terbuka diliatin, ada orang duduk diliatin ya. Mendingnya apa assalamualaikum? Ya enggak, ngelihat aja. Ini orang tidak punya kesempurnaan sama sekali. Makanya sebagian ulama memandang bahwa jalan sambil tolah-toleh itu merupakan khawarimul muru'ah, sesuatu yang bisa menghancurkan kehormatan seseorang. Taib, kemudian disebutkan jullu nadharihi al-mulahadhah. Jullu nadharihi al-mulahadhah. Kebanyakan pandangan dan tatapan Nabi SAW adalah pandangan memperhatikan. Melihat orang, ini dari mana? Sepertinya saya pernah melihat. Ada apa di sini? Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, aman dan segala macam. Bukan tatapan kosong. Kalau tatapan kosong, apalagi pengajian itu namanya khusyuk. Ya. Dan tidak mesti yang mengangguk-ngangguk adalah paham. Biasanya orang ngantuk itu ngangguk-ngangguk. Ya. Tapi ini Rasulullah SAW dikatakan jullu nadharihi al-mulahadhah. Sebagian besar tatapan Rasulullah SAW adalah perhatian. Maka Rasulullah SAW kenal dengan sahabatnya. Para sahabat dikenal oleh Nabi SAW. Yasuqu ashabahu. Rasulullah SAW akan mampu untuk memimpin para sahabat. Artinya memimpin, ketika dibutuhkan beliau jalan di belakang. Ketika dibutuhkan beliau jalan di depan. Kadang di pinggir, seperti kisah Jamal Jabir radhiyallahu an. Ini sebuah kisah yang terkenal sekali. Jabir bin Abdullah, beliau ditinggal mati oleh ayahnya, meninggalkan banyak anak perempuan. Jabir satu-satunya anak laki-laki, meninggalkan hutang pula. Ayahnya Jabir, yaitu Abdullah bin Amr, meninggal di perang Uhud. Banyak hutangnya. Akhirnya meninggalkan kebun kurma. Kebun kurmanya tidak bisa untuk membayar hutang kepada ghurama, orang-orang yang pernah dihutangi oleh ayahnya. Akhirnya ketika beliau perang, yang beliau punyai, ini Jabir bin Abdullah ini, hanya seekor onta yang sudah sakit. Raqiba ala jamalin lahu fa'a'ya. Ya, jadi beliau menaiki sebuah atau seekor onta yang sudah capek sehingga membuat dia juga capek. Yang naik lebih capek dari ontanya. Akhirnya sudah, saya pengen fa'arada an yusayyibahu. Jabir bin Abdullah pengen membuang sudah onta ini. Tengah-tengah seperti itu Rasulullah SAW datang dari belakang. Kemudian fadarabahu darbatan, maka Rasulullah SAW memukul onta itu. Fasara sayran lam yasir mithlahu qat, maka onta itu bisa berjalan lebih cepat, belum pernah sebelum dipukul bisa berjalan secepat itu. Akhirnya oleh Rasulullah SAW dikatakan, aku mau membeli ontamu ini. Kata Jabir bin Abdullah, mau dibeli? Sudah sehat begini mau dibeli? Jangan, kata dia. La, katanya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, bi'nihi, ayo, aku betul-betul akan beli. Akhirnya Jabir bin Abdullah tidak berani untuk menolak. Akhirnya sudah. Tapi beliau katakan, ana nggak punya tunggangan, ana akan jual ke antum, tapi ana tunggangi dulu sampai Madinah. Nah, dan ini menunjukkan boleh seorang menjual dengan syarat. Ya, antum mau beli rumah ana silahkan, tapi ana mau tempati dulu selama 3 bulan sampai ana pindah ke hotel. Ya salah, masya Allah. Yang jelas ini boleh seorang menjual dengan syarat, selama syaratnya tidak membatalkan jual belinya. Tapi yang jelas dalam kisah ini Rasulullah SAW jalan memperhatikan para sahabatnya. Ya, ini banyak sekali dalilnya. Itu tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah SAW dalam pertempuran kadang di depan, kadang di belakang, kadang di tengah. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya di kota Madinah, pada saat itu terjadi sebuah suara yang keras sehingga para sahabat ketakutan. Akhirnya para sahabat memikirkan, jangan-jangan Rasulullah SAW ditimpa apa-apa. Mereka datang ke rumah Nabi SAW. Ternyata Rasulullah SAW sudah datang dari tempat suara. Beliau mengatakan, lantura, tidak usah takut, tidak ada apa-apa. Ini Rasulullah SAW, seorang teladan dan juga bisa mengayomi para sahabatnya. Yabduru man laqiya bisalam,
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salam untuk para sahabatnya pada saat beliau bertemu. Ya. Dan ini ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seorang ingin memperbaiki hubungan dengan orang lain, maka perbanyaklah salam. Tidak dijawab, biarkan, salami aja sudah. Rasulullah mengatakan, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Mau enggak aku kasih trik agar kalian bisa saling mencintai? Sebarkan salam. Wah, subhanallah, itu luar biasa itu. Ada orang nggak suka, biarkan aja sudah, sampaikan salam, assalamualaikum, balas, masa nggak balas? Orang Islam masa nggak ngerti? Ya, orang Islam saelek-elek, ya. Kalau disalami itu dia ngerti jawabnya itu apa gitu. Kecuali orang nggak dengar karena nggak biasa disalami, assalamualaikum, nggih gitu. Nah, dia nggak dengar, itu berarti nggak dengar. Kalau dengar dia, apalagi besok, oh orang ini kalau nyampe di sini dia tidak monggo, tapi dia assalamualaikum. Nah, wong Islam semua, ya wes, daripada nuwun sewu atau monggo, teng peken Pak, ya, teng saben, gak ndelok tau nggo pacul ditakoni ini sawah apa gak, masa katanya kantor gini. Ya, salam, ya, salam aja kayak gitu, biar hidup. Salam di tengah kaum muslimin. Ya, ini terkadang menjadi sesuatu yang diremehkan sehingga hilang, menjadi hilang. Jadi sunnah yang baik itu akhirnya oleh kaum muslimin dilupakan. Termasuk diantaranya, anak sering berkali-kali, ya, anak berkali-kali sampaikan makan sampai jangan sampai makan pakai tangan kiri, ya. Makan jangan sampai tangan kiri karena itu larangan, ya, larangan. Kemudian Rasulullah SAW menyamakan dengan setan. Lah kok orang biasa sekali gitu. Nah, ini mungkin butuh pembiasaan. Pembiasaannya bagaimana? Yang pertama, ya, kita memang perlu mengajarkan dari diri kita sendiri, kemudian keluarga. Makan hati-hati, kalau kebiasaan jangan menggunakan tangan kiri. Yang kedua, memang ada yang perlu dilestarikan, yaitu menegur orang, tapi itu luar biasa beratnya. Tapi paling tidak teguran itu disampaikan meskipun tidak langsung. Ya, melihat ada orang makan pakai tangan kiri, antum bayangkan, anak sering sampaikan, bisa jadi di pengajian, habis pengajian dibahas juga hal yang sama, kemudian ada hidangannya, makan pakai tangan kiri, padahal pas pengajian itu sudah disinggung itu, makan pakai tangan kiri, itu karena kebiasaan. Biasanya ini memang repot untuk dirubah, ya. Dan ini menjadi salah satu ciri apakah kita siap untuk cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sesuatu yang tidak perlu modal, tapi kebiasaan. Tidak mendahulukan kebiasaan apapun dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, bimbingan dan kemudahan untuk mengkaji dan mempelajari agama Islam ini sehingga kita bisa paham, bisa menggabungkan antara ilmu dan amal. Tadinya mau 8 hadis, ini 1 hadis saja sudah mau maghrib. Ya, mau maghrib. Ya sudah, enggak apa-apa. Nah, kalau kita lanjutkan sampai Isya, nanti pengajian kepanjangan, masya Allah. Terlalu husnudzon ana sama antum. Ya, antum semangat sekali, tapi kasihan juga gitu. Kasihan yang ngomong dan yang mendengarkan. Tidak selamanya, ya, tidak selamanya orang yang ngomong itu lebih capek dari orang yang mendengar. Ya. Sampai orang Arab mengatakan apa? Ta'allam husnal insati kama ta'allamta husnal kalam. Ya. Belajarlah bagaimana mendengar sebagaimana engkau belajar cara berbicara. Berbicara orang ngomong, apalagi didengarkan, ya semangat aja. Tapi yang dengarkan ini setengah mati. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana jika dari orang-orang yang menggemukkan badan digunakan untuk menyerang asatidz yang gemuk? Ngapain? Ya. Yaitu wala talmizu bil alqab, jangan kalian saling mengejek dengan gelar-gelar yang tidak terpuji. Ya, gemuk ini para ulama menyebutkan memang ada beberapa sifat yang tidak terpuji. Artinya disebutkan bukan dengan sebuah pujian, akan tetapi dengan celaan. Seperti
wa yadhharu fihi musiman, pada hari kiamat, tanda hari akhir zaman, akan ada orang yang terlihat mereka gemuk. Ya. Tapi para ulama menjelaskan maksud dari hadis ini tidak celaan untuk orang gemuk, tidak. Akan tetapi orang yang malas untuk beribadah, tidak mau menerima kebenaran dan sebagainya. Kalau gemuk khilqah, ciptaan Allah, itu tidak tercela sama sekali. Tidak tercela sama sekali. Meskipun kalau ada orang dia juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Akan tetapi gemuk dari sisi ciptaan Allah, selama tidak memberikan kekurangan-kekurangan ibadah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan tidak perlu orang membanggakan kegemukan di depan orang kurus membanggakan kekurusan di depan orang gemuk. Yang ideal aja diam saja, ya kan? Salah. Baik. Ya, memang fitnah di akhir zaman banyak sekali, termasuk di antaranya orang ingin istiqomah di dalam beribadah pasti akan banyak tantangannya. Ya, jangankan begitu, kalau Rasulullah SAW saja beliau diberi gelar dan julukan sahir, kahin, ya, tukang dukun, peramal, kemudian orang gila, kan? Semua apa yang kurang dari Nabi SAW bukan karena akhlak beliau yang jelek, akan tapi karena beliau mendakwahkan Islam. Maka wajar sekali ketika ada orang yang mendapatkan keterasingan sunnah, ketika ada orang ingin memberikan celaan kepada kita, maka tidak mesti setiap komentar atau celaan dan kritikan itu pantas untuk ditanggapi. Bisa jadi sebuah statement, jawaban paling bagus adalah didiamkan. Kita pernah mengatakan nasihat dari seorang ahli hadis, yaitu Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash rahimahullah. Beliau mengatakan as-sukutu jawab. Diam itu adalah jawaban. Dan bisa jadi ketika dalam kondisi tertentu diam itu lebih mengena daripada menanggapi. Ya. Ketika ada orang dia agak tidak waras, ngomong sama antum, wow, kayak gitu, terus antum tanggapi, orang akan menilai antum juga seperti itu. Ya, harusnya antum biarkan saja. Demikian pula ketika ada banyak komentar, kritik atau tudingan-tudingan, tidak mesti semua perlu dikomentari. Kalau memang itu wujudnya pertanyaan, dijawab. Kalau wujudnya pertanyaan yang tidak mau menerima jawaban, tidak usah dijawab. Maka di sini talibul ilm hendaklah lebih bijak dan tenang dalam menyikapi perbedaan dan juga fitnah atau godaan ujian akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Menulis dengan tangan kiri, kalau seandainya dia bisanya seperti itu tidak apa-apa. Kalau memang bisanya seperti itu. Tapi kalau seandainya dia bisa untuk menulis dengan tangan kanan, itu diupayakan. Wallahu a'lam bissawab. Tadi disebutkan seorang wasok mengetahui bulu dada Rasulullah, apakah beliau membuka aurat atau bisa secara Rasulullah SAW sampai terlihat bulu dadanya, itu bukan berarti beliau membuka aurat, karena dada juga bukan aurat. Ketika umrah Rasulullah SAW juga dibuka, ketika perang terbuka, biasa sekali. Dan pakaian orang zaman itu adalah izarun warida, sarung dan selendang. Meskipun selendangnya bisa jadi besar, tidak dibayangkan pakaian mereka seperti orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang kan pakaian orang paling miskin aja rangkep-rangkep, ya kan? Pakaian orang miskin sekarang pun rangkep-rangkep, meskipun sarungnya ngepir-ngepir, nah bajunya, tapi kan ganti. Soalnya bayangkan ganti itu, ya, dia besok pakai sarung ini, besok pakai ganti sarung yang ngepirnya lain, misalkan begitu. Akan tetapi masih ganti-ganti. Zaman itu enggak. Zaman itu para sahabat, mereka ada yang punya sarung hanya satu helai sehingga tidak memiliki uang untuk membayar mahar calon istrinya. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu mau kasih apa? Tak kasih sarungku. Loh, uang kamu cuma punya satu sarung, kalau dikasih kamu nggak punya apa-apa, ngawur kamu itu. Akhirnya oleh Rasulullah SAW dikatakan apa? Carilah sedapatnya meskipun cuma khataman min hadid. Ya,
cincin dari besi. Itu menunjukkan zaman mereka seperti itu. Nah, otomatis kalau seandainya orang hanya punya sarung atau sarung dengan ridanya pun dipakai sebisanya, maka terlihat sekali badannya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabiyat untuk tidak cepat-cepat mengangkat kepala dari dari sujud, agar tidak terlihat misalkan beberapa aurat kaum laki-laki yang tersingkap. Ya, bahkan juga dalam sebuah riwayat yang sahih, ada seorang imam kecil, anak kecil karena hafalannya banyak, dia menjadi imam, tersingkap auratnya tersingkap, apalagi cuma dada gitu. Itu biasa pakaian orang-orang zaman itu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin azan dulu aja ya, habis azan kita lanjutkan sebentar, habis itu sudah. Biasanya Lumayan berarti ada waktu. Ya, ada pertanyaan. Saya punya tetangga, dia cuek sekali. Ya, jadi setiap ketemu berpapasan dia cuek. Apa yang harus Anda lakukan agar tidak emosi? Ya kenapa harus emosi? Ya. Biarkan saja, kalau cuek ya alhamdulillah. Lain kalau ganggu itu baru bagaimana caranya. Kalau nggak ganggu, cuma cuek kok, ya wes cueki. Ya. Kalau seandainya muslim disalami, kalau seandainya tidak muslim ya tidak perlu disalami, tapi dibaiki saja. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi balaslah ada kejelekan dengan kebaikan, niscaya yang tadi ada permusuhan akan berubah menjadi pertemanan yang dekat, seperti itu. Nah, ini kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah, ya cuekin aja. Kenapa harus emosi?
Memang semua orang harus senyum sama kita. Ya, biarkan saja. Kalau senyum senyumin, enggak senyum ya sudah, ngirit. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali yang disampaikan silahkan. Iya, Rasulullah SAW menyatakan kul washrab walbas min ghairi sarafin wala makhilah. Kata Rasulullah SAW, makan, minum dan berpakaianlah terserah kamu, akan tapi jangan berlebihan dan jangan sombong seperti itu. Dan Allah jamilun yuhibbul jamal. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka tidak apa-apa seorang ingin tampil rapih. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Kata seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang pengen sebenarnya penampilannya dari pakaian bagus, dari sandalnya bagus. Kata Rasulullah, tidak apa-apa, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Azza wa Jalla indah dan suka dengan keindahan, tidak apa-apa. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW pernah dalam Sahih Muslim bertanya kepada seorang penggembala, kok compang-camping banget orang ini. Ditanya, kamu punya uang enggak sih? Kamu punya harta enggak? Iya, dia punya. Kata dia, min kulli mal. Setiap harta sudah, semuanya saya punya. Kata dia, saya punya unta, punya sapi, punya kambing. Berarti kaya sekali. Fal tura alaik, ya kelihatan gitu loh. Atharnya kelihatan. Dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan an yara athara ni'matihi alaih. Allah Azza wa Jalla suka apabila ia memberikan anugerah dan kenikmatan kepada seseorang, bekas kenikmatan itu terlihat gitu. Maka kita ingin menampilkan di masyarakat luas bahwa Islam itu perhatian kepada kerapihan, kebersihan, keindahan, bukan compang-camping, tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ana kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam mabarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.